1. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari titik-titik. A. Iman. B. Islam. C. Ihsan. D. Taqwa. Jawabannya A. Iman. 2. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi perbuatannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat titik-titik. A. Al-Alim. B. As-Sami'. C. Al-Khabir. D. Al-Basir. Jawabannya D. Al-Basir. 3. Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengarnya. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan dari keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat titik-titik. A. Al-Alim. B. Al-Khabir. C. As-Sami'. D. Al-Basir. Jawabannya C. As-Sami'. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, mengetahui kapan akan turun hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui merupakan makna dari titik-titik. A. Al-Alim. B. Al-Khabir. C. As-Sami'. D. Al-Basir. Jawabannya A. Al-Alim. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar merupakan makna dari titik-titik. A. Al-Alim. B. As-Sami'. C. Al-Khabir. D. Al-Basir. Jawabannya B. As-Sami'. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Allah Maha melihat merupakan makna titik-titik. A. Al-Alim. B. Al-Khabir. C. As-Sami'. D. Al-Basir. Jawabannya D. Al-Basir. 7. Iman artinya titik-titik. A. Sabar. B. Yakin. C. Teguh. D. Aman. Jawabannya B. Yakin. 8. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena alam tersebut merupakan bukti bahwa Allah Maha titik-titik. A. Mengetahui. B. Teliti. C. Mendengar. D. Melihat. Jawabannya B. Teliti. 9. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Alim adalah titik-titik. A. Rajin dalam menimba ilmu. B. Berusaha menghindari kemungkaran. C. Bersikap dermawan kepada sesama. D. Bersikap pemaaf kepada sesama. Jawabannya A. Rajin dalam menimba ilmu. 10. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kutipan ayat tersebut merupakan dasar berperilaku titik-titik. A. Jujur. B. Istiqomah. C. Empati. D. Amanah. Jawabannya D. Amanah. 11. Rashid disuruh ayahnya pergi ke warung untuk membeli beras dan minyak goreng. Rashid diberi uang sebesar Rp20.000 dan masih ada kembalian Rp2.000. Uang kembaliannya itu diberikan lagi kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Rashid merupakan contoh titik-titik. A. Jujur. B. Boros. C. Empati. D.
D. Istiqomah. Jawabannya A. Jujur. 12. Di bawah ini perilaku yang mencerminkan sifat amanah adalah: A. Teman menitipkan air, ia meminumnya sedikit. B. Meminjam barang, lalu ia mengembalikannya. C. Berkata sejujurnya kepada orang tuanya. D. Menghormati dan menaati orang tua dan guru. Jawabannya B. Meminjam barang, lalu ia mengembalikannya. 13. Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqomah adalah: A. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Selalu melaksanakan sholat tepat waktunya. C. Belajar dengan sungguh-sungguh. D. Selalu menaati peraturan yang ada di sekolah. Jawabannya C. Belajar dengan sungguh-sungguh. 14. Berikut ini hikmah dari sifat amanah, kecuali: A. Disenangi teman-teman. B. Disanjung teman-teman. C. Dikhianati teman. D. Dipercaya orang lain. Jawabannya C. Dikhianati teman. 15. Aisyah bertugas piket di kelas setiap Selasa, dan setelah pulang sekolah, Aisyah selalu melaksanakan tugasnya tersebut. Sikap Aisyah mencerminkan titik-titik: A. Tawadu. B. Jujur. C. Istiqomah. D. Amanah. Jawabannya D. Amanah. 16. Di bawah ini yang termasuk alasan orang bersikap istiqomah adalah: A. Merasa selalu lelah bekerja. B. Merasa sudah cukup pahala, tidak perlu lagi berbuat baik. C. Merasa sudah pintar, tidak perlu lagi belajar. D. Merasa perlu menikmati nikmat Allah dengan banyak bersyukur. Jawabannya D. Merasa perlu menikmati nikmat Allah dengan banyak bersyukur. 17. Berikut ini merupakan contoh amanah terhadap diri sendiri adalah: A. Berpuasa Ramadan. B. Menggunakan masa muda untuk belajar. C. Melaksanakan sholat Ramadan. D. Membayar zakat mal jika sudah mencapai 1 nisab dan haul. Jawabannya B. Menggunakan masa muda untuk belajar. 18. Sifat wajib bagi Rasul yang wajib kita teladani antara lain amanah, artinya: A. Jujur. B. Cerdas. C. Menyampaikan. D. Dapat dipercaya. Jawabannya D. Dapat dipercaya. 19. Sebagai seorang muslim di Indonesia, kita akan banyak bergaul dengan berbagai penganut non-Islam. Maka kita harus memiliki sikap titik-titik agar tidak terpengaruh: A. Amanah. B. Istiqomah. C. Empati. D. Kejujuran. Jawabannya B. Istiqomah. 20. Tidak menyembunyikan kebenaran dan berkata apa adanya tergolong perbuatan titik-titik: A. Ikhlas. B. Empati. C. Jujur. D. Istiqomah. Jawabannya C. Jujur. 21. Bersuci dari hadas dan najis dalam ilmu fikih disebut: A. Wudu. B. Toharoh. C. Tayamum. D. Istinja. Jawabannya B. Toharoh. 22. Di bawah ini yang termasuk contoh dari hadas kecil adalah: A. Haid. B. Buang air besar. C. Nifas. D. Keluar mani. Jawabannya B. Buang air besar. 23. Toharoh memiliki kedudukan penting dalam Islam karena titik-titik: A. Berhubungan dengan kesehatan. B. Bertujuan mengajarkan kebaikan. C. Diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. D. Sebagian besar ibadah dikerjakan dalam keadaan suci. Jawabannya D. Sebagian besar ibadah dikerjakan dalam keadaan suci. 24. Seseorang terkena air liur anjing, maka cara menyucikannya adalah dengan titik-titik: A. Memercikkan air sebanyak 3 kali. B. Membuang najisnya kemudian dibersihkan. C. Menyucikan sampai 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. D. Membersihkan sampai hilang rasa, bau, dan warnanya.
Jawabannya C. Menyucikan sampai 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. 25. Di bawah ini macam-macam najis kecuali titik-titik. A. Mutawasitoh, B. Mubah, C. Mughaladoh, D. Mukhafafah. Jawabannya B. Mubah. 26. Ketika tiada air, hadas kecil dapat disucikan dengan cara titik-titik. A. Istinja, B. Tayamum, C. Menggunakan batu, D. Menggunakan tisu. Jawabannya B. Tayamum. 27. Mandi junub atau besar adalah cara menghilangkan hadas titik-titik. A. Besar, B. Wudu, C. Kecil, D. Sedang. Jawabannya A. Besar. 28. Tata cara mensucikan najis mukhafafah adalah A. Disiram dengan air sebanyak 7 kali, B. Dicuci dengan tanah, C. Cukup dipercikkan dengan air suci, D. Dicuci sampai bersih. Jawabannya C. Cukup dipercikkan dengan air suci. 29. Perhatikan lafadz di bawah ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardol lillahi ta'ala. Bunyi lafadz di atas merupakan titik-titik. A. Niat wudu, B. Niat tayamum, C. Niat sholat, D. Niat mandi wajib. Jawabannya A. Niat wudu. 30. Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan titik-titik. A. Hadas kecil, B. Hadas besar, C. Hadas kecil dan hadas besar, D. Najis. Jawabannya C. Hadas kecil dan besar. 31. Makmum masbuk adalah makmum yang titik-titik. A. Ketinggalan sholatnya imam, B. Memisahkan diri dengan imam, C. Tidak mengikuti sholatnya imam, D. Menyesuaikan diri dengan imam. Jawabannya A. Ketinggalan sholatnya imam. 32. Syarat sah sholat berjamaah antara lain. A. Ada imam, makmum, masjid. Sholat imam mengikuti makmum dikerjakan dalam satu majelis. B. Ada imam dan makmum dikerjakan dalam satu majelis. Sholat makmum mengikuti sholat imam. C. Imam, makmum, masjid. Sholat yang akan dikerjakan sholat makmum mengikuti sholat imam. D. Imam, makmum dikerjakan dalam satu majelis. Jawabannya B. Ada imam dan makmum dikerjakan dalam satu majelis. Sholat makmum mengikuti sholat imam. 33. Saat imam membaca surah Al-Fatihah, makmum hendaknya titik-titik. A. Bergurau, B. Tertawa, C. Bercakap-cakap, D. Mendengarkan. Jawabannya D. Mendengarkan. 34. Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding sholat sendirian, yaitu A. 37 derajat, B. 47 derajat, C. 27 derajat, D. 17 derajat. Jawabannya C. 27 derajat. 35. Jumlah makmum dalam sholat berjamaah paling sedikit adalah A. 4 orang, B. 1 orang, C. 3 orang, D. 2 orang. Jawabannya B. 1 orang. 36. Sebelum memulai sholat berjamaah, imam harus menertibkan titik-titik. A. Pakaian, B. Shaf atau barisan, C. Sarung dan peci, D. Semua benar. Jawabannya B. Shaf atau barisan. 37. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku titik-titik. A. Saling mengingatkan kepada kebaikan, B. Segera menuju masjid saat waktu sholat tiba, C. Suka belajar, D. Suka menjalin tali silaturahmi. Jawabannya B. Segera menuju masjid saat waktu sholat tiba. 38. Hukum sholat berjamaah adalah A. Mubah, B. Wajib, C. Sunnah ghairu muakkadah, D. Sunnah muakkadah. Jawabannya D. Sunnah muakkadah.
39. Seorang laki-laki sah menjadi makmum kepada A. Laki-laki, B. Wanita, C. Anak kecil, D. Semua benar. Jawabannya A. Laki-laki. 40. Sholat yang terdiri atas imam dan makmum disebut sholat A. Wajib, B. Jamaah, C. Fardu, D. Sunnah. Jawabannya B. Jamaah.